semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Tilo Simanjuntak, peserta lomba khotbah dari lingkungan Santo Yohanes Kisaran Barat. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan tadi bacaan Injil dari Injil Lukas bab 22 ayat 15 sampai 20, di mana di sana diceritakan tentang Yesus yang melakukan perjamuan kudus bersama dengan para murid-muridnya. Yesus membagikan roti dan anggur yang merupakan tubuhnya sendiri dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya saat itu. Bapak Ibu, dengan peristiwa ini saya terkenang dengan peristiwa 15 tahun yang lalu, di saat saya menikah dengan seorang putri Katolik dari Kecamatan Palipi, Desa Palipi, Kabupaten Samosir. Buru rumah Bea yang cantik jelita menurut saya. Puji Tuhan, sekarang ibu itu telah menjadi istri saya dan menjadi ibu dari ketiga anak saya. Bapak Ibu, dalam perjalanan keluarga kami, di mana awalnya kami diberkati di gereja Protestan, tapi dalam perjalanan keluarga kami dengan segala alasan, istri tercinta ini selalu mengajak saya bergereja di gereja Katolik. Pulang dari gereja Katolik, saya bertanya kepada istri, "Mama, mengapa umat Katolik makan dan minum darah Tuhan? Apakah salah, Ma?" Dengan segala kekurangannya, istri saya menjelaskan kepada saya dengan pelan-pelan, dan dia berkata di akhir kalimatnya, "Jika Bapak kurang puas, bertanyalah kepada pengurus gereja, bertanya kepada teman-teman guru dan yang lainnya yang merupakan umat kami." Akhirnya saya putuskan untuk ikut pembinaan terima resmi di gereja Katolik. 2 tahun kemudian, tepatnya 13 tahun yang lalu, saya resmi menjadi umat Katolik di Paroki Sakramen Kudus Kisaran. Saat itulah baru saya tahu apa itu Ekaristi. Saat itulah baru saya tahu perayaan Sakramen Maha Kudus yang kita rayakan bersamaan dengan perayaan pesta Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini. Bapak Ibu, dalam perayaan ini kita diajak mengenal kembali secara dalam masa yang lalu Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Kita diingatkan kembali bahwa dalam peristiwa Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, sadarkah kita apa yang kita sambut dan kita makan saat peristiwa Ekaristi? Kita menyambut dan memakan totalitas Kristus sebagai manusia dari sisi kemanusiaannya dan sebagai Tuhan dari sisi keilahian. Tuhan Yesus Kristus tidak dapat kita pisahkan dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Di dalam ketritunggalan Allah, mereka hadir dalam Ekaristi. Bukan itu saja, para malaikat, para kudus penghuni surga, dan surga itu sendiri hadir dalam peristiwa Ekaristi. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian,
pada saat melihat media online di internet. Kadang kita pernah lihat truk yang besar bertabrakan dengan sepeda motor, di mana pengendara sepeda motor masuk ke kolong truk, tapi 2 menit kemudian keluar dengan sehat. Wah, hanya terluka sedikit. Kita sudah katakan, wah ini mukjizat yang luar biasa. Bahkan kadang kita katakan, saya tidak pernah melihat mukjizat ini. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu? Mukjizat yang luar biasa, yang maha dahsyat terjadi saat peristiwa Ekaristi. Di saat imam kita, pastor kita, dalam momen konsekrasi mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Pernahkah kita mengagumi itu? Pernahkah kita salut dengan mukjizat itu? Jarang sekali Bapak Ibu itu kita lakukan. Itu semua kita anggap biasa saja, karena setiap minggu bahkan lebih itu terjadi di hadapan tanpa kita sadar. Mukjizat yang maha dahsyat terjadi di hadapan kita, di depan mata kepala kita sendiri, tapi kita kurang mengagumi. Semoga dengan perayaan ini kita bisa semakin mengerti apa sebenarnya yang terjadi dalam Ekaristi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah memakan daging Kristus dan meminum darahnya mendapatkan jaminan keselamatan yang permanen hari ini. Itu tertulis dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 54 yang mengatakan, siapa saja yang makan darahku dan minum dagingku, dia telah memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Semoga dengan kejadian hari ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin.